apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita. Para anggota Purna Paskibraka tingkat pusat adalah utusan terbaik putra-putri bangsa yang berangkat dari 38 provinsi yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda keyakinan agama. Yang kesemuanya itu adalah kebinekaan yang menjadi nilai dan leluhur Pancasila. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab? Juga pada saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Ujri Channel. Sekarang kita membahas polemik jilbab ya, polemik jilbab Paskibraka yang katanya peraturannya itu ketika pengukuhan dan pengibaran bendera itu tidak boleh memakai jilbab. Katanya ini masih kontroversi ya. Oke, kita akan tayangkan ya dan melihat video dari BPIP terkait lepas hijab ya Paskibraka. Kita tonton videonya ya. Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu, kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya. Untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan, itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih saya kira.
dari kami. Ya. Kemudian, apakah ada sanksi Pak jika Paskibraka Putri tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, nanti kami untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, ya nanti baru kami anukan lagi, ya. Oke ya, barusan dari pihak BPIP sudah mengklarifikasi tentang adanya polemik lepas jilbab. Ini menurut saya sangat wah sekali ya. Memang tentang penerimaan katakanlah siswa paskibraka ya untuk mengibarkan bendera itu ada peraturannya, tapi peraturannya itu menurut saya itu bikin miris kalau mendengarnya gitu loh. Meskipun sudah dimaterai dengan sukarela ya, kita tahulah bangsa kita itu negara kita itu katakanlah mayoritas itu muslim semua gitu, mayoritas. Terus ketika ada peraturan seperti ini kan menurut saya lucu gitu loh. Apalagi tadi itu seorang wartawan itu saya dengar itu menanyakan ketika orang paskibraka tidak memakai jilbab apakah ada sanksinya, itu masih mikir untuk menjawabnya. Makanya kalau membuat peraturan-peraturan itu jangan aneh-aneh. Menurut saya seperti itu sih, gitu loh. Karena kan, wah, ya apa ya? Iya sangat melukai. Ya katakanlah melukai umat muslim lah yang pakai berjilbab. Jadi kalau semuanya nggak pakai jilbab nggak boleh ikut gitu. Ya meskipun hanya untuk pengukuhan dan pengibaran bendera. Ya kan nggak etis seperti itu. Oke. Saya akan tayangkan ya video tanggapan dari Ketua MUI ya terkait pelepasan jilbab ya. Pertama ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional dan dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua itu peraturan BPIP Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2022. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu.
Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPE itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17 itu. Oleh karena itu, ini perlu disikapi. Bahkan barangkali kami menuntut karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Maka kami berharap badan ini ya bertanggung jawab, pengarahnya bertanggung jawab karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, maka kami minta menuntut agar badan BPIP dibubarkan saja karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan, tapi penyeragaman. Baik. Oke ya, barusan Ketua MUI itu sudah bersuara ya tentang lepas jilbab ya. Itu tidak dibenarkan dan tidak dibenarkan lah gitu loh. Ternyata di undang-undang itu ada terkait penetapan jilbab ketika pengibaran bendera merah putih gitu loh di sana. Dan beliau mencurigai bahwasanya peraturan-peraturan yang kemarin itu ada yang menyunat berisinya aja ada berapa tadi itu ada 6 atau enggak ada 7 itu sekarang menjadi 5 atau berapa itu tadi kalau Anda mendengarkan tadi ya tidak dibenarkan memang tidak dibenarkan gitu loh. Ini kan ya melanggar Pancasila menurut saya gitu loh. Bhinneka apa terus kalau Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau dilarang seperti ini ya meskipun mereka itu beralibi mereka yang mendaftar itu adalah anak muda atau calon paskib yang sukarela dan sudah bermaterai. Tapi peraturan-peraturan seperti ini ya tidak dibenarkan gitu loh. Karena ya itu tadi katanya Ketua MUI Khairul Nafis tidak dibenarkan. Kalau enggak ya bubarkan aja BPIP itu gitu. Kalau enggak ya suruh pulang yang paskibra gitu. Itu kan menurut saya melecehkan sekali gitu loh, melecehkan. Setahu saya ini bercerita di Olimpiade mana aja ketika atlet-atlet kita di luar negeri itu bertarung dengan atlet lain itu ada yang berjilbab ada peraturan juga di situ kayaknya yang saya dengar itu tidak boleh berpakai jilbab itu di negara kita itu sangat lantang sekali untuk mengkritiknya gitu loh. Nah ini kok di dalamnya ada peraturan seperti itu gitu loh. Mulai kapan? Kan ini imbasnya itu ke negara dan imbasnya lagi ke Bapak Presiden seolah-olah Bapak Presiden itu yang menyuruh gitu loh. Yang menetapkan adalah peraturan Presiden. Seolah-olah Presiden yang andil banyak di sini di peraturan itu. Seolah seperti itu. Yang
Ya positif lah, positif digoreng goreng 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 gitu positif sudah. Citra membuat citra jelek presiden, yang membuat citra jelek pengibaran bendera ya, ketika ada peraturan-peraturan yang menurut saya sangat aneh seperti ini. Ini pastinya presiden itu pastinya sama apa, katakanlah musuh politiknya atau apa itu namanya itu, katakanlah musuh politik lah. Itu pasti sudah digoreng seolah-olah itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Sangat apa ya menurut saya, ya sangat longor lah, sangat kucluk peraturan seperti ini. Itu dulu ada peraturan yang katanya Khairul Nafis itu berkerudung tapi warna hitam. Menurut saya tidak benar lah BPIP ini, dibubarkan aja kalau bisa ini, atau enggak apa, atau kepalanya tak apa itu dicopot diganti, biar enggak menimbulkan kegaduhan seperti ini, membuat citra jelek aja kalau seperti ini, membuat kegaduhan kalau seperti ini, ada-ada aja. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.